Halo Sobat Lovers, balik lagi di channel BPS. Di video kali ini edisi Paranormal Experience, menceritakan kisah-kisah mistis dan horor real dan nyata. Oke, bersama dengan kru teman saya, Bang Jambul. Oke, yes. Dan langsung saja kita akan menceritakan kisah pengalaman yang benar-benar ini real sekali. Oke, Ya. langsung aja. Oke. Perkenalkan, nama saya Bang Jamul kalau yang belum tahu ya, sahabat BPS lover. Oke, sebelumnya pengalaman ini bukan dari saya pribadi sih. Lebih tepatnya dari teman saya. Saya cuma di sini menceritakan kembali aja bahwasanya teman saya itu mempunyai banyak pengalaman horor sih. Oke, jadi gini Kang, sebut saja namanya si L lah gitu ya, itu nama samaran. Jadi gini, ntar dulu Kang, maaf, sambil rokok. Oke, sambil rokok dulu ya. Santai aja, Kang. Biar santai dan relax ya. Benar sekali. Dan semoga tayangan ini bisa menghibur sahabat lovers semuanya ya. Amin. Dan buat teman-teman yang barangkali mempunyai cerita, kisah-kisah mistis dan horor real kalian alami, bisa langsung kalian berbagi pada kami dan nanti kita akan ceritakan di konten selanjutnya. Oke, jadi gimana langsung? Oke ya, kita lanjut ya. Jadi gini, sebut aja si L namanya ya. Itu teman saya, teman sekolah dulu ya. Bahkan sampai sekarang masih temenan. Jadi gini awal mulanya, dia dulu bekerja di suatu perusahaan itu di daerah Jakarta sana lah ya Kang ya. Nah, otomatis kan kalau orang merantau, dia kan nggak punya tempat tinggal tuh. Nah, dia kan otomatis ngekos atau ngontrak ya. Nah, jadi gini, itu cerita horornya sih di kontrakannya. Jadi gini, kalau dulu kan di pabrik ada shift-shiftan, biasanya ada shift 1, 2, 3 ya. Jadi gini, temanku itu ngekos di daerah dekat pabrik. Lah kebetulan posisi kosnya itu kayak gini, misal ada 4 kontrakan ya, 4 bangunan nih, misal 1, 2, 3. Lah yang satu itu intinya bentuknya hurufnya L, ada gambar L gitu ya. Jadi temanku ini di pojok paling kiri. Nah di depannya itu yang kepake tapi cuma 3, yang satu itu kosong, udah lama nggak ditempatin kan. Nah ceritanya gini, dia kan si pagi tuh ya kan, si pagi otomatis kan pulangnya sore. Nah kalau si pagi kan dia mesti sarapan nih. Kalau anak kos biasanya sih sarapannya nasi uduk gitu kan. Kalau nasi uduk itu kan ada karetnya itu Bang. Oh iya. Iya kan. Nah di kosan itu ruangannya kayak gini, ada tiga ruangan nih. Kalau yang depan itu buat naruh motor biasanya, yang tengah buat tidur, yang belakang kamar mandi. Nah ini ceritanya dia sarapan kan, nasi uduk ada karet itu kan, biasanya dia nggak tahu iseng atau apa ya, dia bilangnya gini, tapi dia cuma ngumpulin karet iseng gitu loh. Jadi karet itu ditaruh di paku gitu loh, dicandalin paku baju gitu kan. Logikanya gini, kalau karet itu kalau nggak kena angin kan nggak jatuh, iya kan. Nah itu gini, pas dia berangkat itu karet kan dicandalin, ada banyak lah, nggak cuma satu karetnya ya. Itu aneh sih, menurut saya juga aneh. Saya sampai sekarang juga masih berpikir itu apa ya kira. Jadi gini, pas waktu berangkat karetnya masih di atas paku. Nah pas dia pulang sore udah berantakan di bawah. Itu siapa yang berantakin di bawah? Nah, Itu enggak ada satu sisa satu. nggak ada orang gantung itu nggak ada. Itu udah di lantai semua. Dan posisi di kosan itu sepi, cuma dia sendiri. Dia ngekos sendiri, siapa coba? Masa angin, nggak ada angin, dia belum punya kipas angin. Ini awal-awal merantau ceritanya gitu loh. Tuh saya tanya sama teman saya gini, loh nek menurutmu kuwi apa bro? Dia bilang gini, ini ada sangkut pautnya sih. Jadi gini, yang
kosan yang kosong itu yang di depannya itu kan udah lama nggak ditempatin. Iya kebetulan kan. Konon ya ceritane tonggo kose gitu ya, teman kose ya di situ ya memang ada lah. Gitu ada. Jadi ya mungkin apa namanya ya mampir atau kenalan si yang tak kasat mata itu loh Kang loh. Jadi gitu, itu awal lah, itu awal kali apa dia merantau, dia merasakan hal itu. Nah ini masih ada lagi banyak nih sambungannya. Kita lanjut ya. Itu yang pertama tadi ya. Dia kan sendiri. Nah ini masuk mungkin tahun kedua lah. Tahun kedua dia udah sama temennya nih. Nah temennya itu juga temanku juga. Aku kenal orangnya. Nah ceritanya gini. Itu kan udah berdua. Kosannya masih yang dulu. Kalau ini malah lebih serem sih menurutku. Asli lebih serem. Kalau yang awal tadi kan cuma apa namanya? Cuma karet. Tapi kan ya itu udah kayak iya ya, udah serem juga ya. Udah tapi kan temanku cuek lah udah amat mungkin. Itu pintunya ditutup semua ya, nggak ada satupun. Kan kerja dikunci otomatis. Dikunci ya. Ada yang masuk gitu. Satupun ya. Iya. Ya itu tadi yang awal ya. Terus ini yang kedua menurutku lebih serem sih. Ya jadi gini, itu kan udah berdua. Sebut saja namanya si A, yang satu nih, yang tadi kan L, yang ini A. Jadi ini ngekos berdua L sama A ya. Nah, dia udah ngekos berdua. Ini kejadiannya waktu malam Kang. Tadi kan pagi ya, ini malam. Jadi gini, kebetulan si siapa? Si L itu lagi di kamar mandi. Terus si A itu lagi di ruang tengah yang buat tidur kan. Nah, apa posisi itu saat itu malam hening nih, udah hening banget, dan tiba-tiba dari dalam kamar mandi si L itu ada suara gini, pluk. Gila, itu apa itu? Suara Tahu nggak? itu namanya bom atom yang jatuh. Enggak bercanda, itu buat cairin suasana aja. Enggak, cerita aslinya gini. Nah itu kan lagi di kamar mandi lah, si L di kamar mandi, si A lagi di ruangan tengah, ya kan. Ya ceritanya gini, pas itu kondisi bener-bener hening banget, nggak ada suara apa-apa. Tiba-tiba dari ruangan yang ada motornya itu kan ada rak-rak sepatu gitu ya. Oh iya. Iya kan, ada rak sepatu. Dan berdua itu apa? Ini real menyaksikan. Dalam arti real menyaksikan apa? Itu nggak cuma satu orang yang denger gitu loh. Oh gitu. Jadi fenomena suara ini tapi lebih serem ekstrim. Kamu tahu nggak apa suaranya? Temanku bilang gini, bro, kita menannya orang apa sih? Pas aku lagi ngising gitu. Lah si aneh lagi dolan HP, lagi main HP di ruangan tengah, ada suara gini. Serius, itu jelas banget, itu posisi kondisi sepi. Itu gak cuma satu orang ya? Enggak cuma satu orang. Mungkin kalau ya langsung dua orang itu. Dua orang gitu ya. Nah, itu lebih kasarannya dia lebih ekstrim lagi gitu loh daripada yang pertama tadi gitu loh. Iya kan? Asli. Fenomena suara gitu ya. Suara tapi kan langsung merinding lah. Coba. Iya, itu tadi di mana tadi? Dalam ruangan gitu ya? Iya, itu masih di dalam ruangan yang kontrakan yang sama itu, yang sama yang tadi itu karet berantakan. Iya, Nah, itu suaranya gede katanya, gede terus ngebas juga. Ngeri juga ya ngebas. Iya, gede lah, ini gede banget gitu. Nah, ya besar kayak raksasa gitu. Suaranya gede lah, menggema lah, apalagi kan apa namanya? Ruangannya ya agak besar sih. Itu kan kasaran di pinggiran Jakarta. Kontrakannya besar-besar gitu. Ya. Itu sih, itu yang apa namanya? Yang di kosan. Terus kalau yang di pabrik juga ada sih sebenarnya. Di pabriknya temenku itu. Ada. Jadi ceritanya gini. Kalau yang di pabrik sih apa ya? Cuma
apa ya, nggak patio ekstrim banget sih. Ya cuma dia sip apa pas sip 3 sip malam itulah sekitar jam 11 sampai pagi nanti dia sering yang namanya di pabriknya itu nyium kayak aroma bunga melati atau apa. Lah ada satu lagi. Oh ya, aku baru kelingan. Kalau di perusahaan kan itu biasanya ada apa ya, kayak kereta troli atau lori bahasanya yang buat ngangkut barang. Nah itu kan ada apa namanya tempat khususnya, ya kan. Nah kan kalau lori itu kan kayak di pompa gitu loh, sedikit kan bunyi ya. Nah itu kan kebetulan udah selesai make temanku, terus dikembaliin ke tempatnya. Nah di situ lori udah diem nih, udah di apa taruh tempatnya, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ngulah-ngulah lah. Udah ini jam istirahat sekitar jam 3 lah, biasanya istirahat kalau shift malam itu istirahatnya jam 3 kalau di perusahaan ini. Dia nggak tahu kalau yang lain, dia ceritanya gitu. Udah itu pas jam istirahat orang-orang udah pada keluar, dia terakhir. Nah troli ini ngeri dong, mosok mompo sendiri ekstrim banget ya, ekstrim kan asli. Itu ekstrim banget ya. Itu ada yang lihat secara langsung nggak itu Rolly pas waktu itu? Itu orangnya itu temanku itu si L itu setelah ngelihat kejadian kayak gitu terus dia gimana? Lari. Iya dia lari, asli lari. Dia bilang itu wah asli apa namanya ngeri. Emang pabriknya dulu katanya sih bekas apa ya, lahan kosong atau gimana gitu. Tapi lahan kosong itu kayak punya sengketa dulunya sama orang-orang gitu. Intinya dulu perusahaan itu kayak ilegal gitu, terus apa ya, kayak warga di situ nggak setuju, terus terjadi koyok apalah percecokan atau gimana gitu ya sama si warga lokal. Terus ya nggak tahu lah, ceritanya kayak gitu sih. Intinya itu nggak resmi lah gitu dulunya, tapi sekarang udah. Itu lokasinya di Cengkareng sana, mungkin ada subscriber yang tahu. Pabrik karton. Oh, pabrik karton guys, mungkin ada teman-teman yang tahu pabrik karton di Cengkareng, Jakarta Barat ya. Nanti bisa komen di video ini ya. Gitu. Mungkin itu sih